for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad.
Di dalam ayat 10 disebutkan, dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amen. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kita nggak akan berhenti memuji Tuhan. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes, amin. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu lagi. Bebasin ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, yes, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes. Keren ya Tuhan kita. Kita menyembah Allah yang hidup, tidak mati, jadi pengharapan kita selalu ada. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Biarkan mereka mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan. Haleluya. Yo. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak mau berhenti memuji Tuhan hanya sampai saat ini. Dalam langkah hidup kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami tahu bahwa Engkau ada dan memberkati kami. Engkau ada ketika kami lemah, bahkan Engkau ada ketika kami tidak merasakan apapun. Tapi Engkau tetap ada Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berjanji untuk menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara, salam dalam damai sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus.
pujaan kita yang kita sembah. Hari ini tema kita adalah strong faith, strengthen mind. Kekuatan iman menguatkan pikiran. Kekuatan iman menguatkan pikiran. Saudaraku, kita perlu seperti apa yang firman Tuhan katakan, hidup dan berjalan dalam iman, bukan dengan akal dan pikiran kemampuan manusia kita. Dan sekali lagi, saat kita terus hidup dalam iman, maka pikiran kita akan semakin dikuatkan, akan semakin kuat, akan semakin tangguh. Oleh karena itu, Kristen adalah hidup oleh iman. Nah, saudara, bicara tentang pikiran, ini bicara tentang akal budi. Kita sering sebut dengan logika logis. Ya saudara, entah saudara menyadari atau tidak, hidup kita ditentukan oleh logika kita. Keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh logika kita, saudara. Nah, apa sih logika itu? Ya, ini saya coba lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Logika adalah jalan pikiran yang masuk akal. Jalan pikiran yang masuk akal. Logis, nalar yang sehat. Ya. Nah, kalau dalam kamus filsafat, logika itu adalah akal budi yang berfungsi baik, atau kata yang benar, kata yang lurus. Kita semua paham akan hal ini. Karena dunia yang kita hidupi itu mempercayai akal yang sehat, berlandaskan segala sesuatu dengan akal yang sehat. Kita semua menolak segala sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, inilah yang akhirnya logika kita lah yang menuntun keputusan-keputusan di perjalanan kehidupan kita. Logika menjadi kekuatan kita, manusia. Apakah ini salah? Nah, Alkitab menjawab akan hal ini. Kejadian pasal 1. Kita tahu kisahnya. Allah menciptakan alam semesta dari kekacauan, lalu menjadi teratur. Semesta yang luar biasa, yang baik, sungguh amat baik, sampai akhirnya Allah menciptakan manusia kita. Logika Allah membuat segala sesuatunya terjadi. Nah, saudara, manusia diciptakan oleh Allah dengan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau Allah punya logika, manusia yang segambar dengan Allah juga punya logika. Nah, menariknya, pertanyaannya adalah, apakah logika kita ini sejalan dengan logikanya Allah? Searah, sealur ya, dengan logikanya Allah. Kalau nggak selaras, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita harus menyelaraskan hidup kita dengan Allah. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya, logika itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, logos. Artinya kata, firman, kata yang lurus, kata yang benar. Nah, Alkitab juga memakai kata yang sama. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Misal Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini memakai bahasa Yunani, logos. Disinilah saya ingin mengajak saudara, bahkan saya,
untuk kita next level, naik ke level yang lebih tinggi. Tidak lagi berpegang kepada logika manusia, tetapi kita naik ke tingkat yang lebih tinggi yang Allah inginkan, yaitu berpegang kepada logos Allah, firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Amin saudara. Tuhan ingin kita ini berpegang kepada logos Allah, kepada firman Allah. Kenapa saudara? Ada saat di dalam hidup ini kita mendapati bahwa logika tidak lagi dapat memberikan titik terang. Bukan gak bisa, tapi tidak lagi dapat memberikan jalan keluar, tidak lagi dapat memberikan jawaban dalam persoalan kehidupan kita. Dokter berkata tidak lagi mampu untuk mengatasi penyakit yang satu ini, yang seperti ini. Angkat tangan. Mungkin kita sedang menghadapi usaha yang sulit sekali. Kita tahu hari-hari ini banyak orang mengalami kesusahan karena pandemi, khawatir, takut, dan kesusahan kehidupan. Usaha tutup, pembeli tidak ada, dan akibatnya situasi kita tahu, kita nalar bahwa situasi menunjuk kepada satu hal: usaha harus tutup, usaha akan mengalami masalah, bangkrut. Atau rumah tangga yang semakin kacau, yang rasanya udah gak ada harapan untuk pulih. Angkat tangan. Logika udah gak sanggup. Nah, di masa-masa seperti inilah ya, Tuhan ingin kita pakai firman Tuhan. Saudara tahu akibat daripada logika yang sudah tidak mampu lagi menangani, kita bisa bingung, stres, marah, frustasi, kecewa, dan semua hal negatif yang kita bisa sebutkan. Sekali lagi, inilah waktunya kita next level, naik untuk berpegang kepada logos Allah, firman Allah. Amin saudara. Hidup dengan berpegang kepada logos Allah atau firman Allah itu artinya percaya kepada firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ini bukan hal yang mudah karena kita udah biasa percaya kepada keadaan yang ada, percaya kepada logika manusia dan dunia ini yang logis ya. Saudara, kisah dari seorang yang bernama Petrus pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ada di sebuah kapal. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 menceritakan angin gelombang, angin sakal berhembus dan membuat mereka berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, menghembus gelombang angin yang besar, membawa gelombang dan perahu hampir tenggelam. Saudara, Yesus berjalan di atas air. Dan kita tahu peristiwa itu. Murid-murid melihat dan ketakutan, mereka pikir itu hantu. Lalu Petrus karena tahu itu Yesus, Tuhan, dia berkata, "Guru, apabila itu engkau, izinkan aku datang mendapatkan engkau." Jawab Yesus, "Datanglah." Lihat, Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan hasilnya adalah ia berjalan di atas air. Di atas air. Dia udah gak pakai logikanya lagi. Hukum gravitasi dia udah gak pakai lagi. Tapi dia melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Dia pegang itu. Saudaraku,
Perhatikan ini. Pada waktu ia berjalan dan dia merasakan angin itu besar, gelombang itu besar, apa yang terjadi? Logika manusianya mulai muncul dan dia berkata, "Wih, kok aku bisa begini? Mana mungkin? Mana mungkin?" Dan dia mulai takut dan ketakutannya menenggelamkan dirinya. Puji Tuhan bahwa Allah kita gak pernah membiarkan orang percaya jatuh tergeletak. Tuhan ketika mendengar Petrus, "Tuhan tolong aku," Yesus menghampiri dan mengangkat dia. Saudara, ini Allah kita. Ini Allah kita. Kita lihat perjalanan Petrus adalah perjalanan yang tidak masuk dalam logika manusia, gak masuk akal. Bahkan kita juga bisa melihat kisah yang lain tentang Nuh. Tuhan berfirman kepadanya, "Buatlah kapal." Dan Nuh membuat sebuah kapal bukan di dekat laut, bukan di pinggir pantai, tapi ia membuat kapal jauh dari laut, jauh dari pantai, bahkan pada ketinggian tertentu. Orang berkata, gila, gak masuk akal, gak logis, ada-ada aja, kapalnya besar lagi. Tapi kepatuhan Nuh, ketaatan Nuh kepada perintah Tuhan, ia pegang perintah itu dan ia melakukannya apapun kata orang, hinaan orang, ejekan orang. Dia gak peduli, dia tetap lakukan firman Tuhan. Dan ketaatannya dia kepada firman Tuhan menyelamatkan hidupnya dan keluarganya dari air bah yang dahsyat. Ini waktunya kita percaya firman Tuhan, pegang dan lakukan, untuk kita bisa melewati masa-masa yang paling kelam yang kita alami hari-hari ini. Tuhan sedang bangkitkan saudara dan saya untuk percaya kepada firman-Nya, untuk berpegang kepada firman-Nya, meskipun itu tidak masuk logika kita, meskipun gak masuk akal, gak logis. Saudaraku, kisah lain yang menarik adalah kisah Abraham. Dan kita tahu Abraham tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Saya ingin kita membacanya di dalam Roma pasal 4 ya, ayat yang ke-16. Roma pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham, usianya udah 100 tahun, Sarah 90 tahun, engkau akan punya anak dan engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit. Lalu Tuhan meminta namanya diganti. Yang tadinya Abram menjadi Abraham. Abram adalah bapak yang mulia.
Abraham adalah bapa segala bangsa, bapa banyak bangsa. Nah saudara, ketika dia berkata, ketika firman Tuhan berkata kepadanya, Abraham memegang firman itu, memeluk firman itu, mempercayainya, dan menyebutkannya berulang-ulang dari mulutnya. Lalu ia melakukan dengan hidupnya, mempercayainya bahwa ia adalah bapa segala bangsa. Dengan mengganti namanya Abraham, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saudaraku, ketika ia mengumumkan kepada seluruh orang, seluruh budaknya, pegawainya, kepada istrinya, mulai hari ini namaku adalah Abraham, bapa yang melahirkan anak-anak sampai menjadi bangsa-bangsa. Dan mereka memanggil, bapak yang punya anak banyak sampai jadi bangsa-bangsa. Mungkin beberapa orang akan tertawa di belakang Abraham. Tuhan kita mulai gila. Dia udah usia 100 tahun. Sarah sudah menjadi 90 tahun. Rahimnya sudah mati. Ya sudah kering. Udah gak mungkin lagi. Kasihan ini Bapak kita. Tapi beberapa orang mungkin tetap percaya karena melihat Allah bekerja dalam kehidupan Abraham. Dalam percaya atau tidak, mereka mungkin dalam kondisi yang bingung, menjadi olok-olok. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, mungkin kelihatannya memalukan dalam memegang firman Tuhan. Mungkin kelihatannya sesuatu yang bodoh pada waktu kita percaya kepada firman Tuhan. Tapi sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada firman Tuhan, tidak pernah dipermalukan. Logika manusia akan hancur oleh zaman ini, tapi firman Tuhan dia akan tetap teguh berdiri dengan tegak. Dan itu menjadi sauh yang kuat buat kita, pengharapan yang kuat buat kita. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya dan berpegang teguh kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan. Itu Allah kita. Amin saudara. Saya ingin sama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini untuk membangkitkan iman kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau ia berkata kepada kita tentang janjinya, pegang itu. Meskipun keadaan tidak mendukung akan janji Tuhan, meskipun kondisi sekeliling kita menghimpit iman kita, menghimpit janji itu, seolah-olah gak ada harapan janji itu menjadi kenyataan. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang kita pegang, dia akan bergerak, dia akan bertumbuh, dia akan maju, dan ia akan menghasilkan menuju kepada sasarannya. Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah kepadamu, rumah tangga yang bahagia kepadamu. Tuhan menjanjikan kehidupan yang baik. Tuhan menjanjikan jalan keluar kepadamu. Tuhan menjanjikan bahwa ia menyertaimu dan memberikan kepadamu kekuatan ilahinya sehingga engkau mampu menghadapi dan menanggung segala perkara. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang biasa, yang luar biasa. Saudaraku, saya pernah ceritakan kisah ini. Tapi kisah ini tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Satu kali dalam komsel yang saya layani, ya, ini bertahun-tahun yang lalu, ada seorang bapak yang pelihara sapi, punya kebun. Dia ke kebunnya, cari rumput, kumpulin, udah ada satu keranjang besar penuh. Lalu dia mencabut pohon singkongnya yang dia lihat sudah siap untuk panen. Ketika dia cabut saudaraku, tiba-tiba di pangkal paha, di pinggang sini saudara, nah, ya,
itu mengalami rasa sakit yang sangat hebat. Dia kaget, mungkin dia pikir dia terkilir. Rasa sakit itu begitu hebat sekali. Lalu pohon singkong yang sudah dicabut, diambil singkongnya, ditaruh di atas keranjang. Dia coba angkat, dia udah gak sanggup lagi angkat. Sakitnya hebat ya di ujung pangkal paha itu. Lalu dia taruh ya, persendian-persendian itu semakin sakit. Dia jalan, dia tinggalkan keranjang itu dengan rumput yang penuh dan juga dengan singkong-singkong yang sudah dicabutnya. Dia pulang, dia minta anak-anaknya untuk ambil akan semua yang sudah dia kerjakan. Sampai di rumah dia cari tukang urut yang terbaik di kota Salatiga. Ketika dia urut, saudaraku, tidak semakin baik, tapi dia malah semakin sakit, saudara. Besokannya dicari lagi tukang urut yang terbaik di Salatiga. Tidak ada hasilnya, sakit. Saya datang komsel di hari Rabu, bicara, ngobrol tentang firman Tuhan, minta didoakan. Kita doakan dalam nama Yesus, sembuh, tidak terjadi ada apapun. Minggu berikutnya, Rabu berikutnya datang lagi, kita komsel lagi, doakan sembuh dalam nama Yesus, tidak terjadi apapun. Kira-kira beberapa bulan, 2 atau 3 bulan, saya datang ke situ lagi dan dia mengeluh sakit, susah untuk buang air besar karena dia harus jongkok di bawah, saudaraku. Susah untuk ketemu rapat RT, dia harus sila di bawah. Susah untuk jalan dan sebagainya. Usianya juga, dia adalah pensiunan pada waktu itu, baru saja dipensiun dari pekerjaannya. Nah saudara, jadi usia yang sudah cukup tua ya, sudah lanjut. Nah saudaraku, pada satu kali hari Rabu itu, saya dalam perjalanan, tiba-tiba saya dengar firman Tuhan, hari ini aku akan menyembuhkan dia. Begitu terngiang, lembut tapi kuat. Entah itu ada di kepala saya atau di telinga atau di hati saya hanya mendengar suatu suara bahwa hari ini dia akan disembuhkan. Saya sampai di situ, lalu saya cari kata-kata tentang iman. Tentang iman, Ibrani. Saya buka kitab Ibrani, bicara tentang iman. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Saya sebelumnya memberikan dia sebuah tugas. Saya tanya, Bapak, apakah Bapak baca Alkitab? Dia bilang enggak baca, karena enggak bisa baca Alkitab, matanya sudah mulai susah, minus. Saya bilang, kalau Bapak enggak bisa beli, saya belikan. Oh saya bisa Pak, katanya. Baca Pak. Lalu saya kasih satu ayat hafalan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, dia baca itu ya di Petrus itu. Lalu dia baca, hafal dia, didoakan berbulan-bulan. Sampai hari itu Tuhan bicara, hari ini aku akan sembuhkan dia. Saya bicarakan tentang iman, Selesai, saya berkata, namanya Pak Hadi. Berdiri Pak Hadi, saya mau doakan Bapak. Lalu saya berdoa buat Pak Hadi. Saya tunjuk pantatnya, saudara, dalam nama Yesus. Yang hadir pada waktu itu ada 2 orang baru hadir ya. Dia tinggal dari kota sebelah Ambarawa, hadir pada waktu itu di situ di Salatiga, di tempat kami komsel. Nah, juga keluarganya, anaknya, istrinya Pak Hadi ini juga hadir di situ ya. Doakan dalam nama Yesus, sembuh penyakit keluar, roh yang berikan penyakit keluar ya. Saya tunjuk itu pantatnya ya. Lalu semua berdiri, berdoa dengan semangat ya. Istri, anak, orang yang baru hadir juga, saudara, dan beberapa rekan yang lain berdoa semangat sekali. Dalam nama Yesus, sembuh. Lalu saya tanya, apa masih sakit Pak? Masih, katanya. Lalu saya suruh jalan. Rumahnya cukup jauh juga ya, kira-kira 10 meter lah. Saya suruh jalan dari situ ke sana sampai ke sini. Lalu saya tanya, masih sakit Pak? Masih ya. Lalu saya doakan lagi dalam nama Yesus. Saya tunjuk pantatnya ya kan. Semua berdoa bahasa roh, semangat, sembuh. Lalu saya suruh dia jalan.
sambil bawa angkat bangku, saudara. Bangku yang sudut dan cukup berat menurut saya itu. Dia angkat jalan ke sana, jalan kembali ke sini. Pada sampai sini saya tanya, gimana Pak, apakah sudah sembuh? Belum Pak, masih sakit. Jadi udah 2 kali saya suruh jalan ke sana, jalan ke sini, jalan sana, jalan sini. Pak, kita berdoa lagi. Bapak itu semangat, saudaraku. Tetap iya Mas Ferry, kita berdoa lagi, doakan saya. Wah, saya tunjuk lagi dalam nama Yesus. Saya berdoa dengan semangat. Bapak ini berdoa dengan semangat. Tapi saya lihat yang hadir sudah tidak lagi bersemangat. Mereka beberapa diam, yang lainnya berdoa dengan pelan, tidak sesemangat pertama, bahwa dia akan disembuhkan. Enggak ada semangatnya lagi. Karena merasa ini orang tua, disuruh jalan sana sini, suruh angkat bangku ke sana sini. Saudaraku, ini seperti sedang dikerjain, saudaraku, ya. Kalau itu saudara suruh jalan sini sementara sakit pinggulnya untuk jalan, duduk aja sakit. Lalu setelah itu disuruh jalan lagi, ngangkat bangku, suruh jalan ke sana ke sini lagi. Saya yakin mungkin bangku yang saudara angkat akan saudara lemparkan ke pendeta yang menyuruh saudara itu, ya. Apalagi lebih muda lagi. Tapi saya berkata kepada Bapak ini, Bapak akan disembuhkan hari ini. Kita berdoa, Bapak ini semangat. Semua udah gak semangat. Saya tunjuk pantatnya, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus roh penyakit keluar, dalam nama Yesus. Saya suruh Bapak ini jalan ke sana, bawa bangku yang sama. Jalan, saudaraku. Jalan lagi ke sini kembali pelan-pelan. Pada waktu ke sini sebelum sampai saya tanya, karena sudah berubah gerakannya. Enggak terpincang-pincang lagi. Saya tanya, Pak gimana? Apakah Bapak sudah sembuh? Dia tersenyum, saudara. Lalu dia mulai mendekat ke saya penasaran, Pak apakah sudah sembuh? Senyumnya makin lebar, matanya berbinar-binar. Ketika sudah dekat, saya penasaran, saya tanya, Pak apakah sudah sembuh? Jawabnya, belum Mas Ferry. Wah, hati saya lemes. Ya ampun Tuhan, ya. Tapi saya lihat Bapak ini semangat. Pak kita berdoa lagi. Ya Mas Ferry, kita berdoa lagi. Dia berdiri dan saya tunjuk-tunjuk lagi pantatnya. Dan orang-orang di sekitar tidak lagi berdoa, cemberut. Cemberut, saudara. Ini udah gak bener nih pendeta, gak bener nih hamba Tuhan. Orang tua dikerjain bolak-balik suruh bawa bangku, gak bener. Tapi Bapak ini seperti seorang anak kecil yang siap, yang taat, yang mau, yang berharap, yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu bisa. Gak peduli orang lain cemberut, gak peduli orang lain tidak lagi berdoa dengan semangat seperti yang di awal. Tidak peduli, saya melihat semangat Bapak ini. Iman saya dibangkitkan kembali. Saya bilang, Tuhan Engkau berkata dia akan disembuhkan. Lalu saya tunjuk lagi pantatnya, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Roh jahat yang masuk dan memberi penyakit keluar dalam nama Yesus. Penyakit keluar, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dan saya terus berdoa. Terus Bapak ini semangat. Tiba-tiba kakinya, satu kaki yang sakit itu bergetar. Bergetar hebat, bergetar. Badan tidak bergetar, kaki yang kiri tidak bergetar, hanya kaki kanan bergetar. Getarnya keras, saudaraku. Dan tiba-tiba dia berkata, ada sesuatu Mas Ferry dari pangkal paha saya. Berjalan ke bawah, terus di ujung kaki Mas Ferry. Hilang Mas Ferry, hilang, gak ada Mas Ferry. Saya bilang, haleluya, Bapak disembuhkan. Bawa bangku lagi, angkat, dan dia disembuhkan sampai hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa orang yang pegang firman Tuhan tidak pernah dipermalukan. Saya percaya bahwa hal yang sama terjadi buat saudara dan buat saya. Orang yang percaya kepada firman Tuhan dan berpegang teguh.
Tidak peduli rekan saudara, orang terdekat saudara, siapapun menganggap saudara bodoh. Sebab orang yang percaya kepada firman Tuhan akan melihat hasilnya. Orang yang menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Di mana logika saudara udah gak mampu lagi, naik level yang lebih tinggi. Logikanya Allah, logosnya Allah, firman Tuhan. Kalau engkau pegang firman Tuhan, engkau sedang pegang Tuhan sendiri. Kalau engkau peluk firman itu, engkau sedang peluk Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saya berdoa iman saudara dibangkitkan pada hari ini. Saya berdoa iman saudara bangkit hari ini. Mujizat terjadi. Apapun yang saudara hadapi, satu-satunya jalan adalah Allah. Firman-Nya pegang. Amin saudara. Ini waktunya melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Ini waktunya melihat perkara-perkara yang besar, yang hebat terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan menikmati persekutuan dengan Yesus, dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya. Oleh kematiannya kita hidup, oleh penderitaannya kita menjadi bahagia, oleh kesakitannya kita disembuhkan, dalam kemiskinannya kita diperkaya, sampai kepada kematiannya kita hidup. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas maut, atas bumi ini. Haleluya, Allah kita Yesus Kristus adalah dahsyat. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melihat bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang seharusnya kami pegang. Dan ketika kami pegang firman-Mu, kami akan melihat bahwa pikiran kami semakin kuat. Kami mengalahkan segala tantangan beban kehidupan dan menang dalam kehidupan. Dan dengan firman-Mu, hidup kami akan tenang. Hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan menikmati persekutuan dengan Yesus, dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya. Oleh kematiannya kita hidup, oleh penderitaannya kita menjadi bahagia, oleh kesakitannya kita disembuhkan, dalam kemiskinannya kita diperkaya, sampai kepada kematiannya kita hidup. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas maut, atas bumi ini. Haleluya, Allah kita Yesus Kristus adalah dahsyat. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melihat bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang seharusnya kami pegang. Dan ketika kami pegang firman-Mu, kami akan melihat bahwa pikiran kami semakin kuat. Kami mengalahkan segala tantangan beban kehidupan dan menang dalam kehidupan. Dan dengan firman-Mu, hidup kami akan tenang. Hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan melihat keajaiban Tuhan. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur. Kuduskan kami. Kuduskan saya yang memimpin. Dan kami mau menikmati perjamuan kudus Tuhan dalam nama Yesus.
Mari angkat roti, saudaraku. Dan malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengumpulkan para muridnya di sebuah loteng. Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Makasih Tuhan. Mari kita angkat anggur kita. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang kucurahkan bagimu menjadi darah materai perjanjian baru. Mari kita minum darah perjanjian baru Tuhan. Materai dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Kita dilayakkan menjadi anak-anak-Nya. Oleh darah Yesus kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh darah Yesus kita dapat datang kepada Bapa kapan saja, di mana saja, kapan saja. Dan oleh darah Yesus kita diangkat menjadi anak-anak-Nya dan memiliki warisan kerajaan sorga. Di bumi dan di sorga kita dapat menikmatinya. Terpujilah Allah. Bapa, ini kami. Ini kami. Kami percaya kepadamu dan kami akan pegang firman-Mu. Dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk rekan-rekan yang sakit. Kesembuhan dari Tuhan terjadi atasmu. Dalam nama Yesus. Apapun nama penyakit COVID-19 atau nama-nama penyakit yang lain, di dalam nama Yesus, nama segala nama, dalam nama Yesus, penyakit keluar, keluar, roh maut keluar, kesembuhan terjadi atasmu, kesembuhan terjadi atasmu. Kau yang terpuruk hari-hari ini, jalan keluar atasmu, bangkit, imanmu bangkit hari ini. Dan harapan terjadi, titik terang muncul dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, usahamu yang bermasalah hari-hari ini, Tuhan memberkati engkau dengan cara Tuhan. Dan rumah tanggamu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa, saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang memberi perpuluhannya. Berkati dengan cara Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala hal yang merongrong kehidupan, yang membuat pundi-pundinya bocor. Tuhan melindungi, berkati usaha, berkati karir, bahkan di masa-masa yang paling sulit, saat-saat ini, Tuhan memberkati engkau dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan persembahan-persembahan yang diberikan setiap minggunya, Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini ataupun persembahan pembangunan. Tuhan menguduskan persembahan ini menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock Salatiga. Tuhan memberkati saudara dengan kasih, setia, dan kemurahan-Nya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-Nya. Ia memberikan kepadamu hikmat kemampuannya, sehingga engkau dapat meraih janji Tuhan. Diberkati usahamu, karirmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Engkau diberkati dengan kesehatan dan kekuatan dan dilindungi dari berbagai macam penyakit,
rumah tanggamu diberkati, pasangan hidupmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Dan Tuhan membuat engkau berhasil di sepanjang perjalanan hidupmu, dan engkau beruntung menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dan akhirnya persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang kita puja dan sembah. Haleluya. Amin. Tuhan